توحيد الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، وصلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك عند الله سبحانه وتعالى، يحتاج الإنسان إليه ويذكر فيه قراءة الكتب وقراءة كتب شرعية في الدين الإسلام. وهذا المكان المفيد إلى الإنسان حتى على كل العالم. Yang kami hormati ustaz-ustaz yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan apa kelasnya dan juga adik-adik kelasnya yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu membaca tiba, banyak itu maulid seperti tiba yang sering kita baca, itu fawaidnya itu sangat banyak, ya. Misalnya kalau kita banyak masalah, baca tiba, atau mukaddimah yang dibacakan Ustaz Anwar tadi, yaitu maulid Sibul Duror karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harsyi. Itu asli orang Yaman, ya, Sibul Duror. Ada juga maulid karangan Habib Umar Al-Rashid. Nama maulidnya itu Hadiah Tilani. Itu maulidnya ringkas yang sering dibaca oleh santri-santri dari Mustafa yang ada di Al-Maut atau Tarim. Kenapa Ustaz dulu milih sekolah itu di Tarim? Kenapa ada yang lain? Karena di Tarim itu salah satunya adalah terkenal dengan kota 1000 wali. Mungkin kalian yang mendengar ucapan Ustaz itu mungkin betul tidak wali di sana. Kalau percaya sudah tahu di sana. Kalau istilah Buddha, hari ini perlu diamalkan, tahu sana. Tengok keadaan di sana mereka. Kalau tidak percaya dengan Buddha, karena sesuai dengan doa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin Islam di masa beliau, jadi banyak ahli Mekah itu yang murtad, tetapi ahli Yaman itu tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Bahkan ahli Tarim waktu itu salah satu di Jazirah Arab itu yang mendukung Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dia mendoakan ahli Tarim. Yang pertama, doa Abu Bakar As-Siddiq itu, ya Allah, mudah-mudahan ahli Tarim ini penduduknya makmur. Itu doanya yang pertama, doa Abu Bakar As-Siddiq kepada ahli Tarim. Terbukti sekarang penduduk Tarim itu makmur. Di sana itu senjata, pistol, parang itu bebas. Walaupun sebesar yang kelas 3 aliyah itu udah biasa tuh.
bawa pistol senapan misalnya. Tapi alhamdulillah dan ada yang namanya terjadi kriminal itu tidak ada, pembunuhan semacam itu tidak ada. Saking makmurnya di sana itu. Yang kedua, doa Abu Bakar As-Siddiq kepada ahli tadi, nanti kata Abu Bakar As-Siddiq akan bermunculan di penduduk Taif itu orang-orang soleh seperti rumput bermunculannya. Terbukti sekarang Habib Abdurrahman As-Segaf di zaman beliau itu apa kata Abdurrahman As-Segaf di zaman itu di zaman beliau itu Ashraf Ali waliullah di zaman. Jadi di zaman itu ada makom khusus, makom para wali itu sebanyak 10.000 wali di makom zaman itu di zaman Habib Abdurrahman As-Segaf. Coba kita lihat. Kalau sekarang kira-kira berapa orang? Dan juga pas di zaman beliau itu kutub misalnya, jadi kutub itu Samanina 80 yang jadi kutub itu di zaman Habib Abdurrahman As-Segaf. Makanya rata-rata wali kutub itu ditagi. Rata-rata dapat tingkat wali kutub itu orang tadi. Itu doa Abu Bakar terbukti. Jadi kalau di sana itu mati ulama satu, itu penerusnya itu 10 sekitaran 100 itu sudah menunggu. Itu dasarnya doa Abu Bakar. Yang ketiga doa Abu Bakar, kata Abu Bakar, mudah-mudahan dari ini airnya itu tidak pernah putus. Terbukti sekarang itu. Jadi di rata-rata di masjid Taif itu 100 berapa masjid Taif itu semuanya ada air, disediakan air. Tidak ada yang namanya itu kekurangan air, tidak ada di sana. Bahkan orang-orang itu penduduk Taif itu di rumah orang-orang itu disediakan air gratis sudah. Jadi terbukti doa Abu Bakar As-Siddiq itu. Sampai sekarang itu orang tadi merasakan doa Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan diriwayatkan hadis Abu Hurairah. Terus datang ahli Yaman, apa Rasulullah ada aku kuluban. Jadi ahli Yaman itu hatinya itu sangat lembut. Wal fikih fil Yaman, wal hikmatu fil Yaman. Itu banyak sahabat-sahabat Nabi waktu itu protes. Ya Rasulullah, kenapa fikih itu di Yaman? Kenapa hikmah itu di Yaman? Kenapa tidak di Mekah Mukarramah? Kenapa tidak di Madinah Munawwarah? Kenapa di Yaman? Terbukti memang salah satu penduduk di Jazirah Arab sekarang yang berpegang teguh dengan syariat, khususnya ahli sunnah wal jamaah, itu di Yaman. Dulu perempuan kali itu pernah saya cerita dengan Ustaz. Jadi dia sambil numbuk gandum pun itu dia merojaah. Yang dimerojaahkan itu adalah kitab Minhajul Talibin karena Imam Nawawi. Kalau kerja, tidak ketemu di Indonesia belajar Minhajul Talibin, tidak ketemu. Bisa begitu pondok Indonesia itu yang mengajar kitab Minhajul Talibin itu bisa begitu. Akhir syekh di Indonesia Fathul Mu'in di Ahmad Talibin ada akhir syekh ada. Wah, Minhajul Talibin ada bahasa di Indonesia bahasa. Yang ada itu mukarrarnya di Yaman. Jadi kalau kalian pengen belajar apa itu Minhajul Talibin karena Imam Nawawi itu di Yaman. Jadi perempuan-perempuan itu dulu sambil dia numpuk itu gandum itu merojaahnya Minhajul Talibin. Itu
Bukan, di muka kita bukan, tetapi dihafal. Jadi perempuan-perempuan Salo itu hafal dia minhaj talibin itu, hafal. Minhaj talibin itu karena Imam Nawawi ringkasan kitab Muharrar Imam Rafi'i. Kitab Muharrar Imam Rafi'i itu ringkasan daripada kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya Al-Basi, Al-Wasi, Al-Wajiz, Al-Khulasa. Ringkasan Imam Ghazali itu ringkasan daripada Imam Haramain Al-Nihayah. Nihayah itu ringkasan daripada kitab Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Um, Ar-Risalah, Mukhtasar Musnad, dan Al-Wajiz. Jadi kalau kalian itu pengen memperdalamkan untuk madhab fikih madhab Imam Syafi'i, cukup baca kitab Minhaj Talibin karangan Imam Nawawi. Di sana beliau menjelaskan semua kaul, baik itu kaul al-asah, muqabil al-asah, adhar, masyhur, dhaif, aqwal, an-nas, adil, jadi semuanya dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhaj Talibin. Dan santri-santri di sana itu, apalagi itu sudah sekitar masuk 10 tahun mondok di Yaman, khususnya di Rumah Tadi, itu dihafal, dihafal. NTB sampai derajat hafal, bersama jamiah hafal, itu Minhaj Talibin dihafal. Coba dibayangkan bagaimana orang itu dulu, bagaimana orang Salo itu sangat mencintai ilmu. Itu Ustaz Habib Abdullah Al-Mahfud Ahad itu di tempat Buya belajar itu selalu ada tempat dia kan bertingkat tuh. Tempat sekolah itu bertingkat, jadi beliau itu menjaga kayak di tiang itu, tapi kan setinggi tiang itu ada kayu tempat duduk, tapi di bawah itu semen. Jadi setiap beliau mulainya baca kita bisa naik ke atas. Seandainya ketiduran, dia tuh mati. Jadi setiap roda naik di atas. Jadi resikonya kalau seandainya dia ketidur dikit, sekedar ketiduran jatuh langsung mati. Itu saking orang itu pengen mendapatkan ilmu itu, tapi setelah beliau keluar dari Rumah Tadi itu langsung menjadi mufti di Hadramaut. Kalian tengok hikmahnya, bagaimana orang itu semangat menuntut ilmu agama. Nah, jadi kalau hikmah kita lihat di situ, itu tadi kalau ada guru, senang lah. Mereka kan kalau ada guru kan, dia nanti inti merasukan. Karena ilmu itu tidak bisa diambil dengan santai-santai, tidak bisa. Malah susah, hafal dikit, tambah, tidak bisa. Ya harus berjiddi, berhikmati al-aliyah, harus bersungguh-sungguh dengan keinginan yang tinggi. Itu pun kata ilmu, kamu kalau usaha semaksimal mungkin, angka sedikit kata ilmu. Aku lagi tidur di kelas, mana dapat 20 tahun nanti umur sakit, dia macam nanti dah ada perubahan begini. Makanya di sana itu santri-santri sana itu rata-rata tidur itu paling banyak malam itu 4 jam. Itu paling banyak 4 jam. Berarti lah. 4 jam itu banyak. 4 jam. Sempat itu pun dari jumpa. Nah itu paling banyak 4 jam. Itu biasa. Dan rata-rata orang sana itu memang apalagi masuk ke sedikit itu waktu panjang, waktu malam itu panjang. Memang dimanfaatkan untuk mengerjakan. Waktu siangnya puasa
malam berjamaah, siangnya kosong. Memang untuk mendapatkan ilmu itu memang harus bersih, dan bisa jadi cari ilmu itu dalam keadaan kotor nggak bisa. Kalau otak itu masih banyak sarang-sarang yang nggak bagus, ilmu itu nggak bakal mungkin. Ilmu itu cuma mulut. Apa kata Imam Malik? Ilmu illa bil amal. Belum dikatakan ilmu kecuali diamal. Dan juga di tarikh itu salah satu memang irtibat dengan kita orang Indonesia itu memang dari dulu. Karena Wali Songo 9 itu asalnya ditarik. Wali kita yang 9 itu lama-lama jelas 9 orang 1.000. Kita yang 9 itu asalnya dari sana. Ditarik. Ini para gampang sih kalau orang teratur itu orang tari. Makanya hubungan kita dengan orang tari itu memang dari dulu. Cuma dunia itu ibaratnya itu kayak dagang orang Yaman itu ada hubungan besar dengan orang Indonesia. Dan juga kalau kamu nak ke tari jangan berharap ya siswa. Kalau pemerintahan itu, kalau disebut nak ke Yaman itu beasiswanya waduh. Paling nanti kasih ongkos, saya kira kasih ongkos, ya usah dulu ongkos. Kalau beasiswa itu dengan bayarkan, wah yang asalnya dapat ke Yaman. Tidak tahu perjuangannya, enak menghasil sekarang. Perjuangan Ustaz sana macam mana? Aku yang kerasukan, tidak kerasukan, tengok Ustaz ada itu. Bagaimana hidup di sana itu keras. Baik itu segi makan, segi hafal segala macam. Itu Ustaz Zubat itu yang ada 1000 B itu 1000 gila. Itu kalau yang tidak hafal itu yang tidak naik-naik itu diusir di Indonesia. Kalau yang di sana mungkin sebulan kalau yang malas itu diusir ke orang sana. Suruh mandi ini. Kalau yang tidak hafal tapi di rumah sakit kan? Baik lain misalnya. Walaupun yang banyak masih banyak nilainya yang agak tapi tetap dulu di sekolah. Orang satu udah nanti 1 B yang bersih udah disepak ini. Makanya orang sana itu kalau nggak masuk ikhtibar itu sama itu waktu ujian itu dari wali loh, jadi segala atau orang mama nelpon itu dari lagi. Kenapa tuntut itu banyak? Tuntutannya itu banyak. Kalau seandainya itu gagal, kita mesti balik. Dan bisa main-main itu bisa. Nanti kalau nanti mau ke sana, niatkan bagus-bagus. Kalau nanti nak nyari akhirat, nak nyari ilmu agama, insya Allah mendukung, ya. Peradangannya mendukung, lingkungannya mendukung, insya Allah. Dan juga di sana itu ada kata-kata orang tadi itu, la syariba illa mukashifun. Waktu beri sana, la syariba illa mukashifun. Jadi anak orang tadi itu kata orang tadi, Allah sudah tumbuh kumisnya kok letak, berarti sudah mukashaf. Lebih sebanyak 30. Kalau kumis sebelum sana atau bulan, bulan yang dewasa berarti sudah bukan syifur, sudah tahu isi hati itu sudah. Memang terbukti kalau sama itu. Atau orang yang apa demi jalan itu jangan nanti orang demi jalan itu dah Al-Quran tahu. Orang sana itu umur 15 tahun anaknya itu kalau dah Al-Quran air, tahu air, sesuatu yang buruk air itu
Apalagi kita macam baca maulid misalnya, kita baca maulid itu supaya Rasulullah datang itu baca maulid itu sudah. Maka misalnya itu target itu bukan bagi Rasulullah datang, Rasulullah itu targetnya orang sana itu kalau baca maulid. Apalagi bulan maulid, bulan Rabiul Awal itu semua rumah itu hidup baca maulid. Seandainya Rasulullah datang ke rumahnya itu air, bayangkan kalau seandainya Rasulullah datang ke rumahnya air, berarti belum maulid apa? Dan itu istilahnya itu macam mana orang itu semangatnya itu mendapatkan cinta Allah itu dan juga cinta Rasulullah itu. Macam mana semangat orang itu? Orang sana itu orang biasa, orang sana itu tadi hafal Quran, kita itu lah tahu kan, orang itu orang biasa di sana itu. Kalau ulamanya, kalau intinya ulama sana itu usaha. Ya, bukan kelas itu orang-orang sana dari kecil itu lah hafal Quran, hadis, segala macam itu lah hafal dulu. Syair-syair Arab itu udah hafal dulu. Makanya Musa ada orang Mesir datang ke tadi, ada ulama tadi itu tadi, kami kena nengok tadi. Terus tuh ketemu dengan orang yang dikubur, tukang dikubur di Zamal itu. Nah aku kelas itu, saya itu nak ketemu dengan ulama tadi itu, mana ulama tadi itu? Memang aku, pokoknya saya nak tes ulama tadi itu. Macam-macamnya hebat ulama tadi itu. Jangan betul-betul itu ternyata. Tanya kepada saya tadi. Nggak dikubur. Ya bukan dari kubur. Tanya kepada saya. Ada. Pokoknya saya itu nak tengok macam-macamnya ulama tadi itu. Besar. Jangan saya begitu. Akhirnya apa? Kita inilah satu masalah dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang tadi dulu tadi mazhab Syafi'i dari dulu bukunya itu rambut bersebutnya itu pendapat saya kalau orang tadi itu kalau mazhab Syafi'i itu kan tahu, apalagi kalau itu tahu kalau artinya ditanya satu masalah tentang apa fikih, akhirnya dijawablah oleh orang yang tukang dari kubur tadi dari semua jawabannya. Akhirnya orang Mesir tadi balik, ya Allah, terus malu saya kalau ketemu dengan ulama tadi itu dengan kalau di kubur dia jadi udah oke dengan bahasa Jawa. Baru tukar dari kuburnya maksudnya. Tak macam tukar dari kubur gitu. Kalau tengoklah, kalau dari kubur gitu, kalau dia dusun tuh sekedar ganti dia, nggak tahu apa. Kalau sana udah tukar dari kuburnya ahli. Jadi orang yang pakai baju besok itu, oh sudah gitu. Apalagi kalau orang pakai kaki sedang besar kamu, jangan nanti kaki, nanti kontaknya. Apalagi kalau hati itu masih agak masih banyak dunia, udah habis itu. Ya, itu salah satu kelebihan yang ada di tarikh. Masya Allah, itu tentang tadi. Saya bertanya nih Ustaz. Jadi dengan cerita tarik itu luar biasa ulama-ulama sampai kembali kumpulin baik, Masya Allah ilmunya. Nah, Ustaz ini dulunya siapa? Kok bisa sampai menginjakkan kaki di tanah tarik? Bagaimana ceritanya dan awalnya macam mana kok bisa sampai ke sana dan menimba ilmu di sana itu 4 tahun lebih biasanya 4 tahun lebih belajar di sana. Dan Masya Allah saya nih abang nih saksi hidup macam mana dulu Ustaz Amar Eko Disiko
sebelum dan sudah balik 180 derajat berbeda sekali. Saksi hidup Ustaz semuanya yang nengok beliau dulunya macam mana, sekarang macam mana, setelah nikah yang diterima. Nah ceritakan ke kami Ustaz, macam mana ceritanya Ustaz itu bisa menjaga kaki di sana, dan apa motivasi Ustaz kenapa harus ke Tahrim, dan adakah harapan nih budak-budak kok kalau seandainya niat kuat sampai ke sana macam mana gitu. Kata Ustaz tadi beasiswa yang dia kalau ada duit banyak ya juga kan, nah Ustaz kok kaya dulu macam mana coba bagi motivasi kalian itu Pak Ustaz. Jadi memang orang di sana itu yang nyampe ke Tahrim itu memang panggilan aulia di sana, panggilan para wali di sana. Itu salah satu. Jadi orang yang sampai ke sana itu bukan karena banyak duit, bukan, atau orang kaya, bukan. Memang panggilan para wali yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang itu yang sampai ke sana memang karena niat mengetahui. Kalau semangatnya itu yang sangat tinggi dengan belajar di sana, hanya Allah bukakan itu. Dan juga kamu jangan anggap seorang kaya buka samu gitu loh, ya. Seorang sekali kecil, tanya orang sekali kecil macam mana kehidupan bisa dihidup. Ya bukan orang kaya bukan, tetapi itu tadi sesuai dengan hadis dari Nabi. وَمَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَى اللَّهُ تَعَالَى هَمَّهُ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jadi siapa yang mempelajari, memperdalami ilmu agama kepada Rasulullah, maka Allah akan mencukupkan keinginannya dan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah motivasi saya kenapa berani berangkat. Bukan karena banyak waktu. Yang jelas, ketika kita sudah niat baik untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah akan membukakan jalannya. Salah satunya pas saya nak berangkat itu pasti di Jakarta itu kenal dengan orang. Ya Allah, kita dikasih minat di apartemen itu satu malam itu 5 juta. Jadi Ustaz bilang waktu itu di Jakarta itu sekitar 3 malam baru berangkat ke Yaman gitu. Kalau itu kita 3 malam berapa? 15 juta kan? Alhamdulillah waktu itu. Jadi orang Ustaz itu tidak mengeluarkan duit waktu itu. Bahkan kami dikasih duit. Salah satunya kami dikasih duit $500. $500 itu sekitar 8 juta lah. Jadi cuman dari dulu coba tahu 3 hari masuk tekar lah. Dah. Tapi itu tadi kita harus yakin. Makanya dalam zubat itu la rifatul ilahi bistiqani. Jadi kita harus yakin dengan Tuhan kita. Itu dulu kuncinya. Jadi kalau kalian nanti pengen ngajarkan kita, yakinkan diri kalian dulu dengan Tuhan kalian, yaitu Allah. Dan juga cara ke sana itu memang selain anjuran daripada wali-wali yang ada di sana, itu memang harus punya keinginan yang kuat. Harus kita lewati semua tantangan yang datang. Tantangan itu bertubi-tubi pasti datang. Apalagi masalah ekonomi sebenarnya pasti datang. Tapi ingatlah, setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi amalan untuk kalian yang ingin ke Tahrim itu bacalah Fatihah. Yang pertama kirimkan ke Syekh Abdul Qadir Muhammad bin Ali Badawi. Itu yang pertama. Yang kedua Habib Abdurrahman As-Sagaf. Yang ketiga Habib Abdullah Al-Idris Akbar. Yang keempat Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana itu? Tawassul
Kamu tuh boleh tawasul gak? Aku Wahabi gitu. Tapi tawasul haram gitu ya. Ada muskilah tawasul ada. Tahu dia itu bedaan sama ada. Itu tadi beda loh bedanya. Ya, itu apa tawasul? Tawasul itu istilahnya itu kita meminta kepada orang yang lebih daripada kita. Karena orang-orang itulah yang dekat dengan Allah. Kalau orang Wahabi kalau disebut yang Quran ya aku minta mati ketemu mati gitu ya. Atau percaya itu. Datang mulia tuh mikirnya pakai akal itu. Istilah itu aku yang dimaksud akalnya diterima. Tapi kalau tidak masuk akal itu tidak diterima. Nah itu. Selain kirim Fatihah dari Pak Akhir tadi, Habib tadi, terus itu baca dalam dia dari wa'ala, itu memang amalan dari orang-orang sana. Kalau ingin datang lagi ke tadi itu. Makanya kalau orang yang sudah tamat dari tadi itu, saudaranya kesana enggak? Oh iya. Pengennya kesana lagi, kenapa? Saking nikmatnya tinggal bisa. Kenapa? Karena di sana itu tidak ada yang namanya sesuatu yang apalah, yang aneh-aneh lah yang terjadi di Indonesia. Ya, tidak ada kayak beribu atau ada. Karena orang sana itu yang berlomba-lomba mencari akhirat. Kalau kita berlomba-lomba mencari pangkat. Jadi maksudnya enggak orang-orang itu macam mana caranya baik gitu. Pokok aku harus lebih baik, aku harus baik. Itu langsung mungkin itu jelas.